Dari museum, kita dapat informasi terkait salah satu rumah adat tua di Mamasa. Kompleks rumah adat Rambu Saratu. Tak begitu jauh dari pusat kota, bisa ditempuh dengan waktu 10 menit saja. Salah satu ciri khas Banua Mamasa yang paling mudah dikenali adalah bentuk atapnya, di mana bagian depan yang disebut longa menjulang tinggi ke depan. Selain itu, ukiran khas pada bentuk tertentu menghiasi rumah ini. Banua Layuk adalah tingkatan tertinggi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rumah adat Mamasa, saya berdiskusi dengan salah seorang budayawan dan juga akademisi, David Damanasa. Beberapa tahun terakhir, Pak David banyak membantu mahasiswa dari berbagai tingkatan untuk menyelesaikan studi terkait budaya Mamasa. Dari rumah-rumah tradisional yang ada di Mamasa ini yang memiliki bentuk serupa seperti perahu, itu dikategorikan dalam beberapa tipe atau 4 tipe. Tipe yang paling besar yang seperti kita saksikan sekarang, Banua Sura bisa saja dalam bentuk Banua Sura biasa, bisa Banua Sura yang terbesar seperti ini, namanya Banua Layuk. Sebenarnya juga itu sekaligus menggambarkan strata sosial masyarakat yang ada di Mamasa. Karena ukuran rumah yang terbesar, Banua Sura, apakah dia Banua Sura biasa, apakah dia Banua Layuk seperti ini, itu dihuni oleh para pemangku adat dan para bangsawan. Yang kedua namanya Banua Bolong. Banua Bolong adalah bentuk rumah yang hanya berwarna hitam. Itu juga masih kalangan bangsawan yang biasanya perangkat-perangkat adat. Misalnya pemberani dan sebagainya, karena ada juga kan punya perangkat-perangkat. Kemudian Banua Rapa ini, tipe yang ketiga, itu adalah rumah untuk masyarakat kebanyakan. Sehingga dalam satu kampung yang masih utuh rumah-rumah tradisional, yang terbanyak itu adalah Banua Rapa. Kemudian tipe yang paling kecil atau Banua Longkarin itu adalah strata-strata yang paling di bawah. Tiap ruangan yang ada di atas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tiap-tiap ruangan itu memiliki fungsi masing-masing. Ada tado itu sebagai tempat awal menyambut tamu. Kemudian bak-bak adalah tempat ruangan tamu yang besar, sekaligus menjadi tempat bermusyawarah keluarga. Kemudian tambing adalah tempat tidur. Tambing itu dibagi dua. Yang satu tempat tidur utama pemilik rumah, dan yang satunya lagi tempat persiapan untuk pelayanan kepada tamu-tamu. Kemudian lombon ini, yang tadi kita katakan sebagai dapur, sebenarnya bukan hanya sebagai dapur, tapi fungsi utama lombon adalah tempat penyembahan atau ritual. Jadi tempat meminta pertolongan, meminta berkat, itu dilakukan di Lombon. Arah rumah Mamasa, jadi orang Mamasa itu membangun rumah tidak mengarah ke sembarang arah, tapi selalu mengarah ke utara, mengarah ke sumber kehidupan. Karena diyakini bahwa orang Mamasa meyakini bahwa sumber kehidupan itu dari utara. Jadi lambang-lambang kehidupan itu ke utara semua, lambang kematian itu ke selatan. Jika kalau kita lihat setiap kampung yang ada rumah tradisionalnya, pasti arahnya, longanya itu ke utara. Karena disitulah arah kehidupan. Ada tingkatan hierarki. Makna simbolik jadi identitas diri. Bentuk dan ukirannya adalah karya seni bernilai tinggi. Banua Mamasa tak hanya sekedar dihuni, tapi penuh dengan nilai-nilai filosofi. Bangunannya rumit dan sangat unik. Ramuannya saling mengikat dengan sangat erat. Tiap sudutnya seimbang dan saling menopang. Selain bentuk dan ukiran yang ada pada Banua Mamasa, makna simbolik juga sangat berarti bagi kehidupan orang Mamasa. Tidak semua orang bisa membuat rumah dengan bentuk yang lengkap. Ukiran juga tak diletakkan begitu saja. Hubungan antara manusia dan Sang Pencipta begitu penting dengan adanya rumah ini. Sakral
dan beradab. Perkampungan dengan rumah-rumah adat di Mamasa masih banyak tersebar di beberapa tempat. Saya mendatangi salah satu tempat di Tawalian, tepatnya di Tatale. Saya berbincang panjang dengan salah seorang tetua di sini tentang pentingnya rumah ini dan makna spiritual yang melekat padanya. Moritz Genggong, nama kecilnya adalah Arwan Pasilong. Oh, inde kelangkaraga ki banuae di popeng kalau dia uleleng kayu. Ditunu talu rupa. Di sana di talurara ke manjan ala di lelengan kayu. Manuk, asu, bayi. Jadi ingin tunu manuk anong karo rakede kakadakian. Ia ingin tunu bayi, anak kalori kede kakadakian. Ia ingin tunu asu, anak buroroi kede ngalamak kadaki-daki saya. Kede ibanua, ladi pakai de ibanua, kalau dia di bangunan talakayuna, ditunui bayi. Langan noi ya kadi polok diong dia balangan, langan noi ditunui bayi. Dengan talakayu barining pada inde, pada te, direkennya pole. Aka apa dikasulapa yo baba di apa sulapa yo baba, paling kurang direkennya baba, di sanga didok mesa te susi mesa bayi ditunu. Kende milangannya di papai mi banua tak pa di papai seindel aku. Ya pian namanya di papai ke di resmi kami banua. Diuku mi kada jana tapa. Ya, ya betul nangiyo mani di papai tapa rinde yo nama ni undu tukang nyao. Mengkalo idolo kalau banua sereke umbaca mantra. Anen di banuai malah salama rupa tahu tola toroyao halang-halangan nak atau makakaan na saking biak-biak na. Banua Mamasa telah melintasi zaman. Setiap lekukan yang melekat padanya membawa pesan. Sudut-sudut bangunannya menyimpan aturan. Di sana doa-doa dipanjatkan penuh harapan. Tingkah laku penghuninya meski dijaga dengan penuh kesadaran. Mereka menyebutnya Pairan. Pairan begitu penting bagi orang Mamasa. Setiap laku dan tutur meski diikuti oleh Pairan. Inde banua daje dingi me Pairan. Yang penting spirit na. Peperanan kalena na tomak banua. Peperanan anak ma, peperanan ewanan na. Nangi inde banuai, te malah na tamai ke kalau jauh mana dipakai de, te malah na tamai tulak-tulak kadake.